Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Suparmi dari kelas EPB 19. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai distribusi Islam dalam pandangan ekonomi kapitalis untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak Dr. Sutekno SEME. Pembahasannya yaitu mengenai yang pertama, distribusi pendapatan dalam Islam. Yang kedua yaitu distribusi pendapatan dalam kapitalis. Yang ketiga yaitu landasan pokok mengenai distribusi pendapatan dalam Islam. Yang keempat yaitu perbedaan dan persamaan distribusi pendapatan dalam Islam dan distribusi pendapatan dalam kapitalis. Yang kelima yaitu evaluasi dan kritik distribusi pendapatan dalam kapitalis. Yang pertama yaitu distribusi pendapatan dalam Islam. Distribusi adalah klarifikasi pembayaran berupa sewa, upah bunga, modal, dan laba yang berhubungan dengan tugas yang dilaksanakan oleh tenaga kerja. Modal pengusaha. Dalam proses distribusi, penentuan harga yang dipandang dari penerima pendapatan yang bukan dari sudut si pembayaran biaya. Distribusi pendapatan adalah suatu proses pembagian kepada faktor produksi yang ikut menentukan pendapatan. Sementara kekayaan diartikan oleh Winardi sebagai segala sesuatu yang berguna dan digunakan oleh manusia. Istilah ini juga digunakan dalam prinsip dan kebenaran keadilan. Distribusi pendapatan berarti suatu cara di mana kekayaan nasional didistribusikan ke berbagai faktor produksi yang memberikan kontribusi terhadap negara dan prinsip-prinsip yang menentukan bagian tiap-tiap faktor produksi. Distribusi pendapatan merupakan masalah yang sangat penting sebab penyelesaian yang sangat adil dan wajar tergantung kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh masyarakat. Produksi harta kekayaan sangatlah penting dan perlu, tetapi yang lebih penting lagi adalah cara pendistribusiannya. Distribusi menurut para ahli ekonomi adalah setiap kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke tangan konsumen yang membutuhkannya. Pembahasan konsep distribusi pendapatan tidak lepas dari konsep mara ekonomi yang dianut. Di samping itu juga tidak lepas dari instrumen yang diterapkan individu maupun negara dalam menentukan sumber maupun cara pendistribusian pendapatannya. Dan sebetulnya konsep Islam tidak hanya mengedepankan aspek ekonomi namun juga ukuran berdasarkan atas jumlah harta kepemilikan, tetapi bagaimana pendistribusian pengguna potensi kemanusiaannya yang berupa penghargaan, hak hidup dalam kehidupan. Distribusi harta tidak akan mempunyai dampak kalau tidak ada kesadaran antara sesama manusia akan kesamaan hak hidup. Yang kedua yaitu distribusi pendapatan dalam Islam kapitalis. Kapitalisme berasal dari kata kapital, yaitu modal yang diartikan sebagai alat produksi semisal tanah dan uang, sedangkan kata isme berarti paham. Jadi kapitalisme adalah sistem ekonomi yang cenderung ke arah pengumpulan kekayaan secara individu tanpa gangguan kerajaan. Penganut sistem ekonomi kapitalis mendistribusikan kekayaannya dengan cara melakukan investasi. Para pengusaha yang hendak berinvestasi berusaha untuk dapat menggunakan dana yang telah dihimpun pada penabung perorangan dan menawarkan bunga dari hasil investasi mereka. Sistem ekonomi pasar kapitalis menggunakan asas bahwa penyelesaian kemiskinan dalam suatu negara dengan cara investasi yaitu dengan meningkatkan produktivitas labor. Peningkatan produktivitas labor ini berarti meningkatkan produksi. Dengan meningkatkan produksi maka output nasional yang nantinya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang meningkat. Prinsip dasar distribusi dalam ekonomi Islam ada pada Quran Surat Al-Hasyr ayat 7, yang artinya apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul-Nya, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan berada di antara orang-orang itu saja. Apa yang diberikan Rasul padamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat maha keras hukumannya. Adapun landasan pokok mengenai distribusi pendapatan menurut Islam yang disepakati oleh para ulama yaitu Al-Quran dan As-Sunnah.
Al-Quran adalah salah satu landasan pokok Islam yang disepakati oleh jumhur ulama. Kemudian selanjutnya hadis Nabi Muhammad SAW. Pandangan Islam dengan segala aspeknya bertumpu dan berpegang pada petunjuk Al-Quran, baik dalam yang berkaitan dengan akidah, akhlak maupun syariah. Yang kedua yaitu as-sunnah. As-sunnah secara harfiah bermakna jalan yang terang atau jalan yang ditempuh. Ia biasa berarti teladan yang baik atau bisa juga berarti contoh yang buruk. Dengan demikian, as-sunnah dilihat dari segi materi dan esensinya terbagi menjadi 3 macam, yaitu sunnah qauliyah yaitu ucapan, sunnah fi'liyah yaitu perbuatan, dan sunnah takriyah yaitu ketetapan. Perbedaan yang mendasar dalam keadilan distribusi dalam pandangan sistem ekonomi kapitalis dan Islam yaitu yang pertama, perbedaan pada hak milik dan perbedaan pada keadilan distribusi. Persamaan yang mendasar dalam sistem distribusi pendapatan yaitu mekanisme pasarnya. Sebagaimana yang kita ketahui dalam ide mekanisme pasar, hampir semua buku ekonomi yang ada mengatakan sumbangan pemikiran Adam Smith. Padahal kalau dari sejarah jauh sebelum Adam Smith lahir, Nabi Muhammad sudah terlebih dahulu mengajarkan pada umatnya untuk menetapkan mekanisme pasar dalam menyelesaikan masalah-masalah ekonomi. Evaluasi dan kritik distribusi pendapatan kapitalis, yaitu dilihat dari perkembangannya sistem ekonomi kapitalis terdapat pemahaman teologis yang telah menjadi budaya terhadap pola kehidupan sosial. Jadi kapitalisme tidak dapat dipisahkan dari agama begitu saja. Kesimpulannya yaitu dalam menanggapi laju pemikiran distribusi pendapatan, hal yang dapat dilakukan yaitu pertama, mengubah cara pikir dan pembelajaran mengenai nilai Islam dari yang terfokuskan perhatiannya ke materialistik kepada tujuan yang mengarahkan kesejahteraan umum berbasis pembagian sumber daya dan resiko yang berkeadilan untuk mencapai kemanfaatan yang lebih besar bagi komunitas sosial. Sekian yang dapat saya paparkan. Kalau ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.